Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, Alfiyati Ibnu Malik rahimahullahu. Kita masih di pembahasan i'rab al-fi'il. Di pertemuan terakhir kita sampai mana? Berapa? 600. Sekarang 89. Baik. Alhamdulillah. Yaitu setelah selesai semua kemarin alat-alat penasab. Sekarang masih lanjut lagi. Tapi belum sedikit menyelipkan pembahasan jazm. Kan yang kemarin itu kalau ada fa atau waw, itu fa sababiyah atau waw ma'iyah, sebelumnya ada tolak, maka dia dinasab dengan an mutmarukan wujuban. Sekarang bagaimana kalau tidak ada? Tidak ada fa-nya dan tidak ada wawnya, jadi boleh langsung selipkan. Jadi nanti di pembahasan jazm ini alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah, wa ba'da ghairin nafi jazman tami in tasqutil fa wal jazaa qad qusin. Kata beliau rahimahullah taala, setelah ghairin nafi, setelah selain nafi atau selain nafi yaitu tolak, itu i'tamid jazman. Iya. Bersandarlah kepada penjazm. Artinya antum jazm dia, kata pendeknya. Tapi syaratnya intas kutil fa. Kalau hilang fa-nya. Kan kalau ada fa jadi apa? Kalau ada fa kan jadi masuk dengan an. Sekarang hilang fa-nya. Wal jazaa qad qusida, dan dimaksudkan sebagai balasannya. Ini syaratnya. Hilang fa dan dimaksudkan sebagai jawaban dari sebelumnya, maka malah kita jazm. Yang menjazmnya adalah at-tolak. Yang menjazmnya adalah at-tolak. Ini sudah lewat ya di pembahasan kitab sebelumnya. Kata beliau rahimahullah, yajuzu bi jawab bi ghairi nafi minal asya'i allati sabaqa dzikruha. Boleh pada jawaban selain nafi dari apa-apa yang telah lewat penyebutannya, anta jazima idza saqatatil fa, antum jazam kalau hilang fa-nya, wa qusidal jaza, dan dimaksudkan sebagai balasannya, jawabannya. Nah, zurni azurka. Angkat zurni azurka. Ini fi'il amr kan? Zurni. Wa kadalikal baqi, demikian pula sisanya tolak. Walau huwa majzumun bi syartin muqaddar. Ini yang penyebutan sebelumnya. Kenapa bisa dijazm? Apakah dia dijazm dengan syarat yang disembunyikan? Azurni fa in tazurni azurka. Paham kan? Au bil jumlati qabla. Atau dia dijazm dengan jumlah sebelumnya. Qaulan. Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ya jelas dia dijazm. Tapi apakah yang menjazmnya? Syarat yang disembunyikan atau jumlah sebelumnya. Dipahamkan? Iya. Wala yajuzul jazmu fin nafi. Tidak boleh jazm pada nafi. Jadi yang jazm itu pada apa? Tolak saja. Yang 8. Kan seharusnya kalau fa kan, kalau ada fa kan 9. Tolak ada 8 tambah apa nafi. Itu kalau menasab. Kalau menjazm itu cuma 8. Yaitu tolak saja. Fala taqul ma ta'tina tuhaddithna. Enggak boleh. Antum bacakan apa? Tuhaddithuna. Kalau enggak ada fa-nya, tuhaddithuna.
Iya, itu kata beliau. Wasatu jazmin ba'da nahyin antada in qabla la duna taqallubin yaqa. Kata beliau rahimahullah bait ke-690. Bait ke-690 itu bait kedua di pertemuan ini. Kata beliau syarat jazm setelah nahi ini khusus. Kan setelah tolak boleh di jazm. Nahi termasuk tolak. Syarat tolak sebelum nahi, setelah nahi, antadok in qabla la. Bisa diletakkan in sebelum la-nya. Bisa diletakkan in sebelum la-nya. Duna taqallubin yaqa. Ini tanpa ada perselisihan yang terjadi. Ini tanpa ada terjadi perselisihan. Itu bisa digantikan oleh in sebelumnya. Kata beliau, la yajuzul jazmu inda sukutil fa ba'da nahi. Tidak boleh jazm ketika hilang fa-nya setelah nahi. Illa bisyart ayyasihhal makna. Kecuali dengan syarat sahih maknanya bitakdiri dukuli in syartiyah. Dengan ditakdirkan masuk in syartiyah ala la atas la itu. Dan jadinya nanti in la. Kan? Bisa fatakulu la tadunu minal asadi taslam. Lihat, jangan kamu dekat dari singa, maka kamu akan selamat. Paham? Coba gantikan. Illa tadnu minal asad taslam. Jika kamu tidak dekat dari singa, kamu akan selamat. Cocok? Cocok. Ini boleh. Yud bijazmi taslam. Dengan dijazam taslam. Kenapa? Ityasif karena bisa dikatakan itla illa tadnu minal asad taslam. Jika kamu tidak dekat dari singa, kamu akan selamat. Wala yajuzul jazmu biqaulika. Tidak boleh jazm pada ucapan antum. La tadnu minal asadi ya'kulak. Antum bilang apa? Ya'kulka. Caranya kan ya'kuluk. Jangan kamu dekat dari singa. Dia akan memakanmu. Coba ganti. Illa tadnu minal asad ya'kuluk. Tidak cocok. Jika kamu tidak dekat dari singa, dia akan memakanmu. Jika kamu tidak dekat dari singa, dia akan memakan. Cocok nggak maknanya? Tidak cocok berarti. Ini tidak bisa dijazm. Berarti antum baca apa? Ya'kuluk. Idla yasih illa tadnu minal asadi ya'kuluk. Tidak cocok. Maknanya rusak. Tapi wa ajazal kisai dalika. Al-Kisai bolehkan hal itu. Binaan ala annahu la yustarut indahu dukhuli in ala la. Ya dibangun di atas pendapat beliau tidak dipersyaratkan masuknya in tasla. Fajazmuhu ala ma'na intadanu minal asad ya'kuka. Maka dia jazm di atas makna jika kamu dekat dari singa dia akan memakanmu. Jika kamu dekat dari singa dia akan memakanmu. Paham kan? Artinya la-nya tidak ada. Boleh langsung in gantikan siapa? La. Ini perkataan apa? Al-Kisai pendapat. Terus wal amru in kana bi ghairi al fala dan jawabahu wa jazmahu bala. Amar jika dia tanpa lafaz if'al, maksudnya bukan fi'il amr, maka jangan menasab jawabannya dan jazmnya diterima. Jadi masalahnya kan dia harus diawali oleh apa? Amr. Kan? Karena amr termasuk apa? Tolak. Tapi dipersyaratkan amrnya itu dari lafaz if'al. Tahu dengan lafaz if'al. Maksudnya memang fi'il amr, bukan isim fi'il amr. Kalau dia isim fi'il amr, jangan nasab jawabannya, tapi boleh jazm. Kan? Boleh apa? Jazm. Jadi beda penasab dan penjazm. Kalau tolak dia menasab fi'il setelah fa atau waw, syaratnya apa? Memang tolak bil fi'il. Tahu tolak bil fi'il? Maksudnya fi'il dikatakan sebelum kitab ini. Tidak boleh isim fi'il amr. Paham? Tapi jazm tidak dipersyaratkan. Boleh isim fi'il amr. Yang penting apa? Tolak. Qad sabaqa annahu idza kana al-amru madlulan alaihi bismi fi'ilin aw bil lafdil khabari lam yajuz nasbu. Telah lewat bahasanya kalau amr yang terkandung di dalamnya lafaz isim fi'il atau dengan lafaz khabar, maka tidak boleh nasab ba'dal fa setelah fa. Wa qad sarraha bidzalika huna.
dan beliau telah ucapkan dengan jelas di sini. Fama faqala, dia katakan fama takana al-amru bi ghairi goti if'al wa nahwiha, dan semisalnya fala yantasibu jawabuhu, maka tidak ternasab jawabannya. Walakin law asqatat al-fa'u jazam tahu, akan tapi kalau fa'nya hilang maka antum jazam dia. Faqaulika sah uhsin ilaik, kalau ada fa'nya fa uhsinu, tidak nasab. Paham kan? Fa uhsinu ilaik, tapi karena ini tidak ada fa, uhsin ilaik. Wa hasbukal hadithu, ini untuk lafaz khabar. Wa hasbukal hadithu yanamin nasu, boleh dijazam. Tapi kalau ada fa'nya yanamun fayanamun nasu. Paham kan? Yanamun nasu dibaca rofa. Wala isyara biqaulihi wa jazmuhu bala, jazamnya terimalah. Wa jazmuhu bala ay iqbala jazmahu, terimalah dia jazamnya. Wal fi'lu ba'dal fa'i fir raja nusib kanasbi ma ila tamanni yantasib. Ini kan sebelumnya. Kan cuma sebelumnya tidak disinggung kalau roja. Fi'il setelah fa pada roja dinasab juga. Seperti antum nasab apa yang setelah tamanni. Kan? Apa yang setelah tamanni, yaitu ajazal kufiyun qatibatan. Kata Ibn Aqil, orang-orang Kufah semuanya membolehkan ayu amal roja muamalat tamanni, untuk diperlakukan roja dengan tamanni. Karena memang di buku dasar kan sama kan, termasuk tolab adalah apa? Roja. Termasuk tolab adalah roja. Fa yunsabu jawabuhul makrun bil fa kama nusiba jawabut tamanni, maka dinasab jawaban yang dikatakan dengan fa sebagaimana dinasab jawabannya tamanni. Wa tabaahumul musannif, ini diikuti oleh penulis. Dari penulis kadang beliau kufi, kadang juga beliau apa? Basri. Ini madhabnya apa? Tarjih. Tidak disukai oleh orang-orang sebagian. Madhab tarjih. Paham si bawah? Iya, alhamdulillah. Tapi kan ikut dalil yang kuat. Ikut dalil yang kuat. Diikuti oleh penulis. Wa mimma warada minhu, di antara yang datang darinya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'ah. Dibaca itu. Fa'attali'ah. Fi qiraati man nasaba at-tali'ah. Pada bacaan orang yang menasab apa? At-tali'ah. Wa hafz an Asim. Ini riwayat Hafs dari Asim. Berarti dia baca apa? Dia baca nasab. Siapa yang menasabnya? An mutmarotan wujuban setelah fa. Apa yang mengawalinya? Tamannya atau roja? La'alla ini huruf apa? Roja atau tamanni? Roja. Ya kan huruf tamanni kan lain. Kalau la'alla apa? Roja. Kan makna la'alla adalah apa? Terus. Aduh, paham gak ini? Jelas kan? Ini sama. Ini sama. Wa in alas min qalisin. Ini terakhir. Karena sisa atof alas min qalis. Kan belum disebutkan. Kan atof alas min qalis itu disembunyikan an setelahnya secara apa? Secara jawazan. Disebutkan di mutamimah, quturnada sebelumnya. Yang belum diambil. Yang jawazan. Kan baru lamu ta'lil yang diambil kan sebelumnya. Sekarang wa in alas min qalisin fi'lun qadir tansibuhu an sabitan aw munhadif. Masya Allah. Kalau dia diatofkan kepada isim qalis, maka kamu nasab dia dengan an yang sabit, yang terlafadzkan, atau an yang hilang. Artinya dia dinasab dengan an kan? Dihilangkan setelahnya secara jawab. Kan? Ini sudah kita ambil juga sebelumnya, alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, yajuzu ayyunsab bi an mahdufatan aw madhkuratan ba'da atifin taqaddam alaihi min qalis. Boleh untuk dinasab dengan an yang disembunyikan atau disebutkan setelah ataf yang mendahulunya, setelah ataf yang mendahulunya atau yang mendahului atasnya isim kholis. Apa artinya isim kholis? Ay goyru maksudin bihi makna fi'il,
yaitu isim yang tidak dimaksudkan padanya makna fi'il. Ya, bukan isim beramal-amalan fi'il atau isim yang bisa ditakwil ke fi'il, bukan. Padahal kekoli demikian itu seperti ucapannya penyair, walau sa'aba'atin wa taqarra'aini. Ini syair dari dulu disebutkan alhamdulillah di buku-buku sebelumnya. Wa taqarra'aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Lihat wa taqarra' atau pada isim khalis yaitu lubs. Wa taqarra mansub bi an mahdhufah. Maka taqarra mansub dengan an yang dihilangkan. Wahya jaizatul hadfi, itu boleh penghilangannya, li'anna qablahu isman sharihan wa lubs, karena sebelumnya ada isim sorry yaitu kata lab lubs. Wa kadzalika qaulu, demikian pula ucapannya inni wa qatli sulaikan tsumma a'tilah, juga syair ini disebutkan di dua buku sebelumnya. Kasauri yudrabu lamma afatil baqar. Iya, lihat fa'tila mansub bi an mahdhufah wa hiya jaizatul had, sama li'anna qablahu isman sharihan wa qatli, itu qatli. Wa kadzalika qawluhu laula tawaqqu'u muqtarrin fa urdiyah. Tawaqqu'u masdar tidak ditakwil ke fi ma kuntu utira itraban ala tarab fa urdiyah mansub bi an mahdhufah jawazan ba'dal fa li'anna qabla isma sharihan wa tawaqqu. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan. Ini isim sorrynya nanti. Au mi wara'i hijabi au yursila rasulan. Paham kan? Ini contoh sudah di mutamimah, contoh juga di sini. Iya. Fa yursila mansub bi an al-jaizat al-hadfi. Ya, mansub dengan an yang boleh dihilangkan. Li'anna qablahu wahyan wa ism sorry. Fa in kana ismu ghairu sorry. Itu semua kalau isim sorry. Kalau isimnya tidak sorry, ai maqsudan bihi makna fi'il, yaitu dimaksudkan padanya makna fi'il, dimaksudkan ditakwil ke makna fi'il, lam yajuz an-nasbu, tidak boleh dinasab. Nah, contoh at-ta'iru. Nah, contoh at-ta'iru fayaqdabu zaidunid dubabu. Lihat, at-ta'iru fayaqdabu. Itu syahid kita yaqdabu. Kan fa atau kan? Atau kepada isim, yang mana isimnya? At-ta'ir bisa ditakwil menjadi apa? Yatiru. Paham kan? Dia isim fa, isim fa'il bermakna apa? Fi'il. Fayaqdabu yajibu. Yaqdabu itu wajib dirubah. Li'annahu ma'tufun ala ta'ir. Kan dia diatofkan kepada apa? Kata ta'ir. Wa huwa ismu ghairu sorry. Kan kata ta'ir itu isim tidak sorry. Kenapa bisa? Li'annahu waqi'un mawqi'al fi'il. Karena dia menduduki kedudukannya fi'il. Min jihati annahu silatun li'al. Nah, dari sisi dia kemasukan apa ini? Namanya sila. Itu kan bisa ditakwil ke mana? Ke fi'il. Wa haqqu sila an takuna jumlah. Haknya sila itu kan seharusnya apa? Jumlah. Fawat uta'ir maudi ayatir. Maka ta'ir menduduki kedudukannya siapa? Yatir. Wal aslu alladhi yatir. Karena al yang masuk padanya al isim mausul. Antum masih ingat kan? Kalau al masuk pada isim fa'il, maka al apa? Mausul lah. Falamma ji'a bi al udila anil fi'li ila ismil fa'il. Ketika al menggantikan alladhi, maka dipalingkan dari fi'il ke isim fa'il li ajli al. Itu karena al. Li'annaha la tadkhulu illa 'alal asma. Karena al tidak masuk kecuali pada apa? Isim, tidak bisa masuk pada fi'il. Dari sini kita sudah tahu alasannya. Inilah kelengkapannya. Kenapa itu alladhi diganti dengan al pada isim fa'il dan isim maf'ul? Dipahami kan? Alasannya karena itu adalah isim. Coba jadi fi'il. Ya pakai apa? Alladhi. Pakai alladhi. Jelas kan? Karena dia isim, maka alladhi diganti dengan al. Apalagi al termasuk isim mausul. Jadi tidak ada masalah. Ya, termasuk isim mausul. Tapi ingat ya, antum harus ingat kembali pelajaran sebelumnya. Ini kan syaratnya harus isim maf'ul atau isim fa'il dari sifat. Dari sifat. Iya. Ini kata belum. Terus
Wasaddahattu an wa nasbu fi siwa ma marra faqbal minhu ma adlun roba. Masya Allah. Penutupnya dianggap syad penghilangan an dan dinasab pada selain apa yang telah lewat. Jadi ada kadang kata dinasab sementara annya tidak ada, hilang. Terus tidak pada yang telah lewat penyebutannya. Tidak ada semuanya. Tapi faqbalhu minhu, maka terimalah darinya ma'adlun rawa. Apa yang dikembalikan kepada periwayatan. Maksudnya kepada penukilan siapa? Ya, terimalah kalau dia nasabkan, kalau itu diriwayatkan dari orang Arab. Yang adlun, ma'adlun rawa. Maksudnya asalnya ma rawa adlun. Apa yang diriwayatkan oleh apa? Yang terpercaya. Artinya itu simai berarti. Kata beliau lamma farago min dzikril amakini, tatkala beliau selesai dari menyebutkan tempat-tempat allati yunsabu fiha bi an mahdufatan, yang dinasab dengannya padanya dengan an yang dihilangkan, imma wujuban wa imma jawazan, apakah wajib atau boleh, dzakara anna hatta an wa nasba biha fi ghairi ma dzukir syad. Maka beliau sebutkan bahwasannya penghilangan an dan nasab dengannya pada selain yang disebutkan syad. La yuqasu alaih, tidak boleh antum sembarang kiaskan tiba-tiba dia nasab tanpa ada apa-apa. Iya, wa minu qauluhum, diantaranya ucapan mereka, murhu yahfuroha. Murhu yahfuroha. Lihat itu kata yahfuroha. Seharusnya kan kalau tidak ada fa, diapain? Yang kita sudah pelajari. Kalau tidak ada fa, tidak ada waw. Nah, setelah tolak, ini kan murhu tolak. Ya kan? Tolak itu kalau ada fa atau ada waw ma'iyah. Fa sababiyah waw ma'iyah, maka baru di nasab dengan apa? An marutan. Sekarang dia nasab. Seharusnya kan dia apa? Dia jazam. Tapi dia pergi nasab. Gimana ini? Binasbi yahfuro. Ay murhu ay yahfuroha. Itu takdirnya begitu. Wa minu qauluhum khudil lisso qabla ayyakudaka. Qabla yakudaka. Khudil lisso qabla yakudaka. Tangkap itu pencuri sebelum dia menangkapmu. Sebelum dia menangkapmu. Sekarang itu yakudaka. Tidak ada apa. Paham kan? Tidak ada waw ma'iyah. Tapi dinasab. Ay qabla ayyakudak. Wa minu qauluhu, diantaranya ucapannya, ala ayahada zajiri ahdurul waqa wa an ashhadal laddati hal anta muqladi. Lihat, dia baca ahdura. Di riwayat di man nasaba ahdura ay an ahdura, tanpa ada sebab apa-apa. Paham kan? Seharusnya ini dibaca apa? Semua contoh tadi seharusnya dibaca apa? Jazm, karena semuanya tolak. Semuanya apa? Tolak. Kalau ala kan tolak birifkin, walin, disebut out. Seharusnya dijazm, tapi mereka apa? Nasab. Ini kembali ke mana? Kembali ke simai. Ya, dengan penukilan. Selesai alat-alat penasab. Alhamdulillah, dengan juga belum masukkan di dalamnya penjazm dengan tolak. Sekarang kita masuk lagi berikutnya, awamilul jazmi. Amil-amil penjazm. Amil-amil penjazm. Bila wala min taliban do' wa jazma, do' jazma fil fili hakada bilam walamma wajazim bi'in wa min wajazim bi'in wa man wa ma wa mahma ayyin mata ayyana aina idma wa haitsu ma anna wa harfun idma kain wa bakil adawati asma. Mudah sekali, tidak ada kesulitan sama sekali, ini baik. Amil-amil qala Ibnu Malik rahimahullah, awamil al-jazm. Amil-amil penjazm. Dengan la dan lam, maksudnya lim. Toliban yang dia bermakna tolak, ya kan? Kalau la kan la apa? Nahi, ya kan? Bilam, lam bermakna apa? Lamil
lamil amr. Kan maknanya tolab. Satunya tolabul kaf, satunya tolabul fi'l. Ya, do jazman. Gunakan dia sebagai penjazm. Fil fi'li dalam fi'il. Wa hakada bilam walamma. Demikian pula dengan lam dan lamma. Belum sebutkan cuma 4 berarti ya. La, li, terus lam dan lamma. Paham kan? Karena alam sama alamma itu kan masuk di lam dan lamma. Jelas kan? Itu yang menjazam satu fi'il. Wajazim dan jazamlah dengan in, man, ma, mahma, ay, mata, ayan, aina, idma. Dan haituma, anna. Hurpun idma, harpun idma, kain. Idma itu huruf seperti in. Artinya dua ini huruf. Kalau in ittifaq, kalau idma alal asah. Wa baqiyal adawat, sisanya selain in dan idma asma. Semuanya adalah apa? Isim. Selesai, ini hanya alatnya dulu. Ya. Kata Ibnu Aqil rahimahullah, al-adawatul jazima lil mudhari ala qismain. Alat-alat penjazm untuk fi'il mudhari itu terbagi dua. Ahaduhuma, salah satunya ma yajzum fi'lan wahidan. Apa yang menjazm satu fi'il? Ya, wa huwa lam ad-dalatu alal amri. Itu lam yang menunjukkan atas amar. Nah, liyakum zaid. Au ala du'a. Tergantung ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, liyaqdi alaina rabbuk. Mudah. Wala ad-dal ala nahi. Demikian pula la yang menunjukkan atas nahi. Nah, qauli ta'ala la tahzan innallaha ma'ana. Au ala du'a, atau menunjukkan makna doa. Tergantung sama dengan tadi, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, rabbana la tu'akhidna. Walamma wa huma lin nabi. Dan keduanya untuk Nabi. Wa yuktasani bil mudhari, dan khusus untuk mudhari. Kalau maknanya itu. Wa yuqlabani ma'nahu ilal mudi, dan membalik maknanya ke madi, karena maknanya jadi lalu. Nah, lam yakum zaidun walamma yakum amrun wala yakunun nafiu bilamma illa muttasilan bil hal. Kemudian beliau katakan, dan tidak terjadi penafian dengan lama kecuali bersambung sampai sekarang. Paham kan? Seperti contoh lamma yaduku adabi, mereka belum merasakan adabku sampai sekarang, dan nanti mereka akan rasakan. Matani ma yajzumu fi'lain, jadi yang menjazam satu fi'il gampang. Yang kedua menjazam dua fi'il. Wahain, sekarang langsung dengan contoh-contohnya langsung. Yaitu wa in tubudu ma fi anfusikum aw tuquhu yuhasibukum bihillah. Pertama tubudu, kedua yuhasib. Wa man dan man ya'mal su'an yujza bih, ya'mal dan yujza. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, taf'alu ya'lamhu. Wa mahmana wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona. Ini lamu ta'lil, mansubkan litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Jawabannya fama nahnu. Wa ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jawabannya falahul asmaul husna. Wa mata kaqoulihi, mata seperti perkataan penyair. Mata ta'atihi ta'su ila da'i narihi tajid khairan narin indaha khairu mukidi. Mana dia? Ta'atihi itu syarat, kemudian ta'su apa? Jawaban syarat. Wa ayyana qawlihi ayyana nu'minka ta'man ghairana wa idha lam tudrikil amna minna lam tazal hadira. Yang mana dia? Nu'minka itu fi'il apa? Syarat. Jawabannya yang mana? Yang mana? Kan nu'minka syarat. Kalau jawabannya ta'man, itu adalah jawabannya. Itu adalah jawabannya. Kemudian wa ainama, kaqaulihi seperti perkataannya, ainamar rihu tumayyilha tamil. Fil syaratnya tumayyilha. Jawabannya apa? Tamil. Wa idma nahu qawlihi wa innaka idma ta'ti ma anta amiru bihi tulfi man iyahu ta'amuru atiya. Mana fil syaratnya?
ta'ti. Jawabannya tulfi. Iya. Wa haituma contohnya nahwu qoulihi, contohnya perkataan penyair haituma tastakim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Gampang, tastakim yuqaddir. Wa anna nahwu qoulihi khaliliyya. Ya. Khaliliyya anna ta'tiyaniyah. Ta'tiyah. Akhon ghairu ma yurdi kuma la yuhawilu. Mana dia? Ta'tiya niya. Tapi jawabannya apa? Fi'il syaratnya ta'tiya ninya itu apa? Itu hanya maf'ulun bi. Jawabannya ta'tiya juga. Kata beliau karena sudah selesai semua pencontohannya. Ya, wahadil adawatul lati tajzimu fi'lain. Alat-alat ini semuanya menjazam dua fi'il. Ya, kullaha asma. Semuanya isim. Illa in wa itma. Kecuali in dan itma. Innahuma harfa. Dan sungguhnya keduanya adalah huruf. Wa kadzalikal adawat allati tajzimu fi'lan wahida. Kullu huruf. Demikian pula alat-alat yang menjazam satu fi'il. Semuanya adalah apa? Huruf. Semuanya adalah huruf. Jadi pembahasan mudah sekali. Setelahnya itu pembahasan kelengkapannya. Beliau berkata fi'ilaini yaqdiyani syarton quddima yatlul jaza'u wa jawaban musima. Iya. 698. Ya, kata beliau fi'ilaini yaqtadiyain. Keduanya mengharuskan dua fi'il. Syartun kuddima, fi'il yang pertama dinamakan apa? Syarat. Yatlul jaza wa jawaba wusima. Kemudian yang setelahnya wusima dinamakan dengan jaza wa jawab. Ini hanya sekedar namanya. Kalau dia butuh dua fi'il, maka fi'il pertama namanya fi'il syarat, fi'il kedua namanya apa? Jaza dan jawab. Yaitu kata beliau anna hadhil adawata al-madhkurata, alat-alat yang disebutkan tadi fi qoulihi wajzim bi'in ila qoulihi wa anna yaqtadina jumlatain, itu mengharuskan dua jumlah. Idahuma wahyal mutaqaddimah, salah satunya itu yang di awal, sama syarton dinamakan syarat. Wa tsaniya wahyal mutaakhir, yang kedua itu yang terakhir, sama jawaban wa jaza, dinamakan dengan jawaban dan balasannya. Wa yajibu fil jumlatil ula an takuna fi'iliyah, wajib pada jumlah yang pertama harus fi'iliyah. Wa amma tsani fal aslu fiha an takuna fi'iliyah, adapun jumlah yang kedua asalnya fi'iliyah. Wa yajuzu an takuna ismiyah, tapi boleh ismiyah. Nah, in ja'a zaidun akramtuhu wa in ja'a zaidun falahul fadl, tapi ada syaratnya nanti kan, di awal digantikan dengan fa atau dengan apa? Ida. Iya. Kemudian kata beliau di bait berikutnya 699 wa madiyaini au mudhari'aini tulfihima au mutakhalifaini. Masya Allah. Apakah keduanya madi atau keduanya mudhari? Sama. Maksudnya dua fi'il tadi itu boleh madi, boleh mudhari. Tulfihima, yang kamu dapatkan. Yang kamu dapati keduanya. Mutakhalifain, atau keduanya berbeda. Keduanya berbeda ini bisa maksudnya pertama madi, kedua mudhari, pertama mudhari, keduanya madi. Kalau tadi kan bisa sama, madi bisa juga apa? Mudhari, atau bisa berbeda. Pertama madi, kedua mudhari. Yang pertama mudhari, kedua madi. Boleh. Jadi bentuknya berapa? 4. Nah, kan bisa madi, 1, mudhari, 2. Boleh apa? Madi mudhari, 3, keempat mudhari mati. Paham kan? Mudah sekali. Kata beliau, idza kana syartu wal jaza jumlatain. Kalau syarat dan balasannya berupa dua jumlah, fayakunani fi'ili jumlataini fi'iliyatain. Dua jumlah fi'iliyah, fayakunani ala arba'ati anha. Maka keduanya akan berada di atas 4 bentuk. Anha 4 sisi, jamak dari nahwu, arah, sisi. 4 sisi.
Al-awwal ayakuna al-fi'lan madiyain. Pertama keduanya bisa berupa fi'il madi. Nah, in qama Zaidun qama Amr. Wa yakunani fi mahalli jazmin. Kalau begini i'rabnya antum bilang apa? Kedua-duanya fi mahalli jazmin. Wa min qaulu ta'ala in ahsantum li anfusikum. Keduanya apa? Mati-mati. Watani kedua ayakuna mudhari'ain. Keduanya mudhari. Nah, iyyakum Zaidun yakum Amrun. Kalau ini bukan mahal, langsung lafadznya. Paham kan? Yang majzum. Wa minhu qaulu ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuqu yuhasibukum bihillah. Mudah. Watali yang ketiga ayakuna al-awwal madiyan. Yang pertama madi, watani mudhari. Yang kedua mudhari. Nah, in qama Zaidun yakum Amr. Yang pertama mahal, berarti yang kedua langsung majzum. Jawaban syarat. Wa minhu qaulu ta'ala man kana yuridul hayatad dunya. Man kana. Fil apa itu? Mati. Wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Nuwaffi. Fil apa itu? Mudhari. Jawabannya. Jadi yang pertama tadi fi mahalli. Yang kedua ini lafadznya langsung. Majazum. Arab yang keempat. Ayakun al-awwal mudhari'an wa tsani madiyah. Kebalikannya. Yang pertama mudhari, yang kedua madi. Wah qalil. Ini yang paling sedikit. Minhu qaulu ta'ala minhu qauluhu di antaranya perkataannya penyair man yakdini bisayyin kunta minhu kastaja baina halqihi wal waridi. Ini fil pertamanya yakdini. Jawabannya apa? Kunta minhu. Jawabannya madi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man yakum lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Lihat. Fil syarahnya mana? Yakum. Jawabannya ghufira lahu. Berikutnya di bait 700. Wa ba'da madin rabbukal jazaa hasan wa rabbuhu ba'da mudhari'in wahan. Insyaallah. Ya, ini di bait genap dengan 700 alhamdulillah. Ya. Wa ba'da madin setelah madi rabbukal jazaa hasan. Antum rofa jawabannya itu bagus juga. Tadi kan dijazam, tapi setelah madi antum rofa bagus juga. Wa rabbuhu ba'da mudhari'in. Dan antum rofa setelah mudhari wahan. Itu do'if. Lemah. Itu lemah. Kata belum? Idza kana asyartu. Tadi kan boleh beda kan? Boleh beda. Pertama madi, kedua mudhari. Kemudian yang paling terakhir. Pertama mudhari, kedua madi. Lihat kata belum? Kalau syaratnya berupa madi. Wal jaza' mudhari'an. Sementara jawabannya adalah mudhari. Jaza jazmul jaza wa rafuhu. Boleh antum jazm balasannya, boleh antum rofa. Masya Allah. Ada bagus. Iya. Wakilahuma hasan. Kedua-duanya apa? Bagus. Fatakulu in qoma Zaidun. Boleh antum baca yakum Amr. Boleh. Paham ini? Boleh juga wa yakumu Amr. Boleh. Wa minu qauluhu di antaranya perkataan penyair wa in atahu khalilun yauma mas'alatin yaqulu la ghaibun mali wala harimu. Mana dia? Apa? Yaqulu. Kan dia baca yaqulu. Seharusnya dia baca apa? Yaqulu. Wa in kana syartu mudhari'an wal jaza' mudhari'a. Kalau syaratnya mudhari dan balasannya juga mudhari, itu bentuk yang pertama, bentuk asal. Nah, syaratnya mudhari, jawabannya juga apa? Mudhari, bentuk asal ini kan. Seharusnya kan dijazm. Maka belum bilang tadi wajib al-jazmu fihima. Wajib jazm pada keduanya. Warabul jaza dhaif. Itu tadi wahan. Di ropa jazanya apa? Dhaif. Karena asal ini. Kaqauluhu seperti perkataannya penyair, ya aqra'u bin habisi ya aqra'u innaka yusra' ahuka tusra'u. Dia baca tusra'u. Tapi ini dianggap apa? Dhaif. Seharusnya dia baca apa? Tusra'. Ya, darurat syair. Nah, sekarang masuk pembahasan digantikan dengan fa wa qurun bi fa hatma jawaban law ju'il syarton li'in au ghairiha lam yanja'il.
Kata beliau di bait 701, gandakanlah dengan fa secara wajib jawaban seandainya dia dijadikan syarat untuk in atau selainnya yang tidak bisa dijadikan sebagai jawabannya, yang lam yanjail, yang tidak bisa dijadikan sebagai jawabannya. Paham kan? Mudah kan? Ini masalah mudah. Kalau antum tidak bisa jadikan sebagai jawaban, gandakan dengan apa? Pak. Idza kana al-jawabu la yasluhu an yakuna syartan. Ini tadi lam yanjail. Tidak bisa menjadi syarat. Sebagai tidak bisa menjadi apa aja? Jawaban. Kalau jawabannya tidak bisa menjadi syarat, ya, tidak bisa menjadi jawaban untuk syarat, itu sebagai wajaba. Ulang, idza kana al-jawabu la yasluhu an yakuna syartan. Kalau jawabannya tidak cocok untuk menjadi syarat, maksudnya tidak cocok untuk menjadi jawaban syarat. Ada takdirnya itulah, itu ya. La yasluhu ayyakunal jawabu syartan. Li syartin maksudnya. Dia tidak cocok untuk menjadi jawab untuk syarat. Iya. Wajib iktiranu bil fa. Maka wajib digandakan dengan fa. Wadhalika kal jumlatil ismiyah. Demikian itu kalau dia berupa jumlah apa? Ismiyah. Nah, in ja'a Zaidun fahuwa muhsin. Wa ka fi'ilil amr. Demikian pula kalau dia berupa fi'il amr. Paham Fajar? Demikian pula kalau dia berupa fi'il amr. Kan seharusnya kan jawabannya bisa fi'il mudhari atau fi'il madi. Fi'il amr, lain. In ja'a Zaidun fadribuhu. Wa kal fi'ilil manfiyah. Kal fi'iliyatil manfiyah. Demikian pula seperti jumlah fi'iliyah tapi ada penafiannya. Bima dengan ma. Nah contoh in ja'a Zaidun fama adribuhu. Paham kan? Fama adribuhu. Aulan atau ada diawali oleh lan. Nah in ja'a Zaidun falan adribahu. Falan adribahu. Fa in kana al-jawabu yasluhu ayyakuna syarton kal mudhari alladhi laysa manfiyan bima. Wala bilan. Wala makrunan biharfi tamfis. Masya Allah. Kalau jawaban itu cocok untuk menjadi syarat. Maksudnya apa tadi? Menjadi jawaban syarat. Perhatikan. Kan ayyakunal jawabu. Paham? Li syartin. Kal mudhari yang tidak diawali oleh penafian dengan ma. Tidak pula dengan lan. Wala makrunan biharfi tamfis. Dia juga tidak digandengkan dengan huruf tamfis. Siapa itu huruf tamfis? Sin, sauka. Wala biqode. Tidak pula bergandengan dengan kode. Fa kal madi al mutasarrif fi alladhi huwa ghairu makrun biqode. Seperti madi yang mutasarrif yang tidak bergandengan dengan kode. Maka lam yajib iktiranu bil fa. Kalau ini tidak wajib digandengkan dengan apa? Fa. Kan tadi yang wajib digandengkan dengan fa tadi yang disebutkan. Kalau tidak semua itu tidak wajib. Nah, in ja'a Zaidun yaji'u amr. In ja'a Zaidun yaji'u amr. Au qoma amr. Au qoma amr. Coba antum lihat. Apakah manfi? Tidak. Apakah ada ma? Tidak kan? Apakah ada lan? Tidak ada. Apakah ada qad? Tidak ada. Apakah ada tamfis? Tidak ada. Maka ini tidak wajib digandengkan dengan apa? Pak, ya kembali ke sebelumnya. Tadi kan fi mahalli. Nah, yang fi mahalli jazmin, susunan sebelumnya. Jelas ya? Kemudian masalah berikutnya setelah fa yaitu 702 wa takhluful fa'ida wa takhluful fa'u idal mufajaah ka in tajud idalana mukafa'ah. Ini gampang sekali. Fa digantikan dengan ida hujaiyah seperti intajud idalana mukafa'ah. Itu pembahasan berikutnya ya. Boleh ida hujaiyah menggantikan apa? Fa. Dan belum tidak sebutkan ya. Ini sudah kita dapatkan di kitab sebelumnya. Ida ini khusus pada jumlah apa? Ismiyah. Ai idza kana al-jawabu jumlatan ismiyatan, yaitu kalau jawabannya berupa jumlah ismiyah. Kalau jawabannya berupa jumlah ismiyah, wajib iktiranu bil fa, wajib digandengkan dengan fa, wa yajuzu iqamatu idal fujaiyah maqamal fa. Dan boleh mendudukan idah fujaiyah tempatnya apa?
Pak, wa minhu qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tusibuhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Lihat, hum yaqnatun itu jawabannya. Dengan ida. Walam yuqayyidil musannifu al jumlata bi kauniha ismiyatan. Penulis tidak mengqaid jumlah itu dengan ismiyah istighna'an bi fahmi dzalika minat tamtsil, karena belum mencukupkan dengan memahami dari pencontohan bahwa in tajud ida lana mukafaah, karena jumlah apa itu ismiyah. Iya, alhamdulillah kita cukupkan di situ.